Bahwa tahun 78 pura ini terbentuk atau bisa terwujud, yaitu di Dukuh Yosorjo yang sekarang dijadikan tempat wisata. Dulu umat kita, pemangku di pura kita ini melaksanakan Puja Wali Pura itu kita sangat sederhana sekali. Bahkan kadang dilaksanakan, kadang tidak. Hari ini Pura Kalingga Satya Dharma yang ada di Desa Linggoasri, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan itu sudah genap 41 tahun. Untuk sejarah Pura Kalingga Satya Dharma ini, itu awalnya bahwa umat Hindu di Linggoasri ini memang awalnya berpindah-pindah karena mulai tahun 1964 itu ekonomi juga belum mendukung, maka kita mencari lahan atau halaman yang luas untuk kegiatan para umat. Itu 5 kali pindah di lokasi umat. Sampai singkat ceritanya bahwa tahun 78 pura ini terbentuk atau bisa terwujud, yaitu di Dukuh Yosorjo yang sekarang dijadikan tempat wisata. Setelah itu, karena dijadikan wisata, kita ditukar tempat atau tanah milik negara, maka sekaligus dibantu bangunannya, bahwa pura ini adalah dibangun pada tahun 1982. Maka pas di bulan ini sudah genap 41 tahun. Melaksanakan rangkaian upacara yang cukup panjang, dari persiapan skala maupun diskala, secara skala Prada bersama umat, kemudian dibantu dari saudara-saudara kita yang lainnya dari yang non Hindu, itu telah melaksanakan persiapan untuk kebersihan tempat ibadah, ada pengecatan dan juga pembenahan yang lainnya. Kemudian untuk di skalanya hari ini kita semua umat Hindu yang ada di Desa Linggoasri, Kabupaten Pekalongan, dan juga kita dihadiri oleh saudara-saudara kita yang sedharma, yang dari Cirebon, dari Semarang, dari Banyumas, dari Kendal juga ada yang hadir, dari Pemalang, dan saudara kita juga mungkin yang dari tempat lain yang tidak kami ketahui, semuanya ikut hadir nyengkuyung upacara hari ini, yaitu upacara Yodalan Pura
Kalingga Satya Dharma yang ke-41. Adapun untuk rangkaian upacaranya, yang pertama tadi kita melaksanakan upacara pencaruan ya. Pencaruan untuk kami di Pura Kalingga Satya Dharma ini, untuk pelaksanaan caru kita melaksanakan dengan tradisi ataupun adat istiadat kearifan lokal kami, yaitu dengan tata cara Jawa. Jadi kita tidak menggunakan pencaruan dengan seperti di Bali, tapi kita menggunakan tata cara di Jawa. Kemudian tadi juga ada ritual setelah pencaruan selesai, kemudian ada dewoyatnya, ada kita tadi Murwo Daksina juga, di mana setelah pemangku melaksanakan Nuhur Betara, beliau Ido Betara bersama penyungsungnya, para dewa-dewi, para pepunden, para luhur yang hadir pada hari ini, turun ke Pura Kalingga Satya Dharma, disungsung oleh umat semua, dilaksanakan Murwo Daksina, diiring mengelilingi pelinggih yang ada di Pura Kalingga Satya Dharma ini. Kita muter sebanyak 3 kali, kemudian diiringi ada gegendingan juga, gegendingan Jawa. Ini sebagai bentuk untuk menambah suasana dan penghormatan kami, di mana ada suasana yang memenuhi karena Jawa ini kan kita Jawani, ada kearifan lokal yang kita gunakan di sini. Kemudian tadi juga kita muter ngiring Ido Betara itu 3 kali mengelilingi pelinggih itu, disungsung oleh semua umat dengan ada yang membawa pencati linggih, ada yang membawa gedang ayu, ada yang membawa senjata Dewata Nawasanga, ada yang payung. Mereka begitu sukacita melaksanakan Murwo Daksina. Nah, kemudian untuk urutannya itu setelah Murwo Daksina, setelah beliau melinggih di pelinggih di Padmosana, itu tadi juga diaturkan tari penyambutan atau penghormatan ke Ido Betara. Tari sakral dalam hal ini, karena kami di Jawa kami menggunakan tari gambyong. Kami juga istilahnya nguri-uri tradisi, nguri-uri budaya kami sebagai orang Jawa dan sebagai Hindu Nusantara. Pura kita, Pura Linggoasri ini dengan usianya yang sudah 41 tahun, tentunya sebuah perjalanan yang panjang, ada dinamika yang kita lalui terkait dengan apapun, termasuk ritual nih. Dalam Puja Wali ini pun dulu kita ini sebelum Pura Linggoasri Kalingga Satya Dharma ini dilaksanakan feodalan pertama oleh beliau Swargi Romo Puja Brata Sejati. Dulu umat kita, pemangku di pura kita ini melaksanakan Puja Wali Pura itu kita sangat sederhana sekali. Bahkan kadang dilaksanakan, kadang tidak. Untuk sesaji pun karena dulu itu keterbatasan pengetahuan tentang sarana dan sebagainya, kita juga sangat sederhana sekali. Artinya dulu itu kita hanya pakai pejati, kemudian ya seperti itu. Kemudian setelah ada kunjungan Romo, dulu Swargi Romo ke sini ke Pura Kalingga Satya Dharma,
kita diberikan pembinaan, diberikan pemahaman tentang upacara feodalan oleh beliau, kita sedikit ada perubahan. Bukan sedikit, tapi banyak sekali perubahan terkait dengan sesajinya. Kita sekarang lebih lebih lengkap. Kemudian untuk urutan tata cara dan sebagainya juga sedikit lebih ada ada perubahan lah, ada inovasi, ada perbaikan. Jadi kita itu sekarang ini juga ada inovasi lagi, kita lebih memfungsikan tradisi ataupun kearifan lokal, di mana dulu kita menggunakan sarana upakara dengan sarana seperti di Bali, lebih banyak menggunakan jahitan janur. Sekarang kita lebih memfungsikan kearifan lokal kami ya dengan sarana-sarana yang ada di desa kami. Jadi kita menggunakan konsep desa Kalapatra, di mana kita berada, kemudian waktu, kondisi, ataupun keadaan tempat kita sesuaikan semua, sehingga untuk sekarang kita menggunakan dengan sesaji seperti cok bakal, ada gedang ayu, kemudian tumpeng. Jadi lebih banyak ke ke sesaji Jawa seperti itu. Untuk pejati, meskipun masih ada kita gunakan daksina, kita pejatinya Jawa adalah pisang ayu atau jangkep pisang ayu. Ini kita fungsikan sebagai pejati Jawa. Jadi pisang ayu ini adalah sebuah rangkaian sesaji yang kita susun berada atau kita menggunakan tempat menggunakan paso dari tanah. Kemudian ada daun jati, ada beras juga, kemudian ada daun keluih, ada daun sukun, kemudian ada pisang 2 sisir, kemudian ada kelapa. Nah, di puncak daripada pisang ayu ini ada, atau gedang ayu ini ada cok bakal. Jadi ketika ini disusun menjadi satu kesatuan, jadilah ini namanya sesaji jangkep pisang ayu sebagai pengganti pejati atau daksina kalau di dalam sesaji di tata cara Bali. Jadi seperti itu. Fungsinya sama untuk melinggihkan Ido Petara, karena maknanya dari gedang ayu ini sangat dalam sekali terkait dengan kalau kita selaraskan dengan niat kita untuk bakti ke Ido Sang Hyang Widiwasa dengan semua manifestasinya, dengan leluhur kita, pepundhen kita. Ini sebenarnya menyimbolkan doa kita sebenarnya, cok bakal gedang ayu ini kalau kita selaraskan sangat dalam sekali. Untuk ekonomi umat kita, memang 99% ya, umat kita itu Jawa ya. Jawa, dan dari segi ekonomi itu semuanya bercocok tanam, ya berkebun, hasil kopi, hasil palawija, dan hasil rempah-rempah. Itu hasil utamanya. Ya, tapi untuk kegiatan gotong royong di sini luar biasa. Ya, luar biasa, maka ya kita bisa terwujud begini karena kerjasamanya dengan umat yang ada di sini. Adapun kondisi kerukunan umat kami di sini, apalagi sekarang dibantu oleh program Kemenak, yaitu moderasi beragama, maka di sini tanpa itu pun kehidupan umat kita yang ada di Linggo Asri ini sudah rukun. Dipandang ya ini tepat sekali bahwa kerukunan ini terwujud
itu ada di Desa Linggo Asri. Maka Linggo Asri ini, Desa Linggo Asri ini dapatkan gelar Desa Sadar Kerukunan yang akan meningkat menjadi desa moderasi beragama. Mudah-mudahan program ini masyarakat kita yang ada di sini yang sudah terjalin toleransi, mudah-mudahan bisa lestari. Untuk keumatan, untuk kami ya sedikitlah ya ada masalah. Kadang-kadang ya percikan-percikan kecil ya dari luar itu ada, tapi tidak begitu keras seperti dulu. Umpamanya kendala di sini ya, di sini ada 35 pemuda yang S1, tapi lahan atau lapangan kerja di daerah sini kurang mendukung atau tidak ada. Maka umat kita masih dalam perantauan ya, ada di Jakarta, ada di Bali. Itu karena mencari nasib sendiri-sendiri. Harapan kami mudah-mudahan ya, walaupun merantau tapi ya jangan melupakan ya aslinya, karena aslinya Linggo Asri hidupnya di Jakarta, ya hasilnya sebagian bisa untuk membantu desanya, khususnya untuk masyarakat umat kita yang ada di desanya sendiri.